Bahasan kita kali ini adalah outsourcing. Outsourcing adalah alih daya, mengalihkan sebuah pekerjaan tertentu kepada pihak lain. Simpelnya gini, perusahaan mengambil tenaga kerja dari luar untuk dipekerjakan, tapi bukan sebagai pegawai tetap, melainkan sebatas pekerja kontrak. Jadi bisa dibilang outsourcing itu tidak memberikan jenjang karir yang jelas kepada tenaga kerjanya. Itulah kenapa outsourcing ini selalu jadi salah satu hal yang dituntut oleh buruh, terutama di May Day. Mereka kompak menuntut penghapusan sistem outsourcing karena dinilai hanya menguntungkan satu pihak, yaitu perusahaan, dan merugikan karyawan outsourcingnya. Apalagi dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada perubahan ketentuan outsourcing ini. Selama ini outsourcing dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diartikan sebagai penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Lalu dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pasal 64 ini dihapuskan. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 hanya dikatakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian. Tidak ada lagi batasan terhadap jenis pekerjaan yang bisa di-outsourcing. Jadi yang awalnya outsourcing ini cuma untuk beberapa jenis pekerjaan, dia sifatnya terbatas, sekarang jadi bebas sesuai permintaan dari perusahaan. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu, di sini merugikan seperti apa sih outsourcing ini bagi pekerja? Pertama, kesejahteraan karyawan kurang terjamin. Itu karena biasanya karyawan outsourcing itu tidak menerima tunjangan dari perusahaan tempat kerjanya maupun perusahaan induknya. Mereka juga tidak dapat hak yang sama seperti karyawan tetap, kayak jaminan sosial, asuransi, cuti, pesangon. Nah, karena tidak mendapatkan hak-hak ini, makanya banyak karyawan outsourcing yang merasa tidak aman dalam pekerjaannya. Kedua, masa kerja terbatas karena sistem kontrak. Masyarakat atau pencari kerja pastinya pengen kerja selama mungkin. Sedangkan sistem outsourcing ini pakai kontrak, bukan jadi karyawan tetap di perusahaan. Bayangin ada karyawan yang habis masa kontraknya, jadi harus cari pekerjaan baru atau tunggu dari vendornya. Nah, di situ kan ada fase dia tidak bekerja. Sedangkan kebutuhan hidup kan nggak semua bisa di stop. Ketiga, karyawan cenderung sulit mengembangkan karir karena pekerjaan yang dilakukan selalu sistem kontrak yang mana pasti waktunya terbatas. Maka mereka hampir tidak punya jenjang karir yang jelas. Mudahnya kita bayangkan sudah kerja beberapa waktu, sudah berpengalaman, sudah punya skill yang mumpuni, tapi masa kontraknya habis. Setelah itu kecil kemungkinan bahwa perusahaan tempatnya bekerja ini akan menawari untuk menjadi pegawai tetap. Nah, pekerja atau karyawan pasti akan sulit untuk mengembangkan karirnya. Keempat, gaji yang diterima akan lebih rendah karena potongan dari vendor. Gaji karyawan outsourcing itu dipotong beberapa persen oleh perusahaan induknya sebagai imbalan kepada vendor. Nah, bayangkan persentase potongan gaji ini bisa mencapai 20-30% dari gaji yang diterima. Dan biasanya tidak semua karyawan outsourcing itu tahu berapa persen besaran potongan gaji yang diambil oleh vendornya ini. Mungkin teman-teman bertanya, apakah outsourcing ini cuma merugikan pekerja atau ada keuntungannya? Nah, pasti ada teman-teman. Dan mungkin ini bisa jadi pertimbangan juga apakah teman-teman setuju dengan outsourcing ini atau tidak. Pertama, outsourcing ini memudahkan fresh graduate untuk mendapatkan pekerjaan. Kita tahu bahwa penawaran kerja itu lebih tinggi dibandingkan dengan permintaan kerja. Banyak pencari kerja yang merasa kesulitan mendapatkan pekerjaan. Sering terjadi satu lowongan bisa diisi oleh ratusan pendaftar. Jadi persaingan sangat ketat. Nah, dengan bergabung dengan perusahaan outsourcing ini, maka fresh graduate atau pencari kerja bisa mendapatkan pekerjaan melalui vendor yang telah mendapat permintaan dari klien. Jadi pencari kerja nggak perlu lagi nyari lowongan kerja karena vendornya yang mengatur penempatan mereka. Kedua, mendapatkan pelatihan dari perusahaan outsourcing. Sebelum ditempatkan ke perusahaan, para pencari kerja ini kan tentunya akan diberikan pelatihan dulu, sehingga skillnya bisa lebih terasah atau malah bertambah. Ketiga, memudahkan pencari kerja yang memiliki keahlian khusus untuk memilih perusahaan dan menentukan gaji. Nah, untuk pekerja yang punya keahlian khusus dan masih jarang dimiliki oleh pencari kerja lain, maka pastinya ada beberapa perusahaan yang membutuhkan. Dan pencari kerja ini tentu punya daya saing yang lebih unggul, sehingga dia bisa menentukan gajinya pada saat negosiasi dengan perusahaan. Jadi pasti ada plus minusnya. Tapi kalau kita melihat jangka panjangnya, jelas outsourcing ini memang merugikan pihak karyawan. Tidak ada kepastian masa kontrak, jadi pilihan pertama kalau perusahaan harus mengurangi karyawan, tidak ada jenjang karir, tidak ada jaminan.
Terlebih lagi harus ada potongan dari pihak vendor. Tapi, sistem outsourcing ini bisa dimanfaatkan jika dalam jangka waktu yang singkat. Misal, untuk meningkatkan skill, beradaptasi di dunia kerja, pengalaman kerja, juga membangun relasi, terutama untuk fresh graduate yang minim pengalaman. Nah, sekarang kita lihat kenapa kebanyakan perusahaan memilih pakai outsourcing. Alasan utamanya efisiensi biaya. Karena seperti yang dibahas tadi, dalam hal penggajian, tunjangan, dan hak-hak yang lainnya pasti berbeda antara pegawai tetap dan outsourcing. Lebih bisa menekan biaya jadi lebih hemat. Kedua, tidak lagi berurusan dengan kegiatan perekrutan pegawai. Perusahaan jadi nggak perlu lagi buka lowongan, sebar informasi, menyeleksi pendaftar, wawancara, karena mereka bisa langsung mendapatkan karyawan dari perusahaan outsourcing. Yang ketiga, mempercepat proses adaptasi pegawai. Karena karyawan dari perusahaan outsourcing dinilai sudah siap bekerja, karena ada pelatihan sebelumnya. Jadi perusahaan nggak perlu lagi melatih karyawan baru dari awal. Keempat, mendapatkan skill atau keahlian yang mungkin tidak ada dalam perusahaannya. Dan kelima, fleksibilitas karyawan. Perusahaan bisa lebih mudah menyesuaikan jumlah karyawan sesuai dengan kebutuhannya. Ketika butuh tambahan karyawan, misalnya untuk meningkatkan produksi dalam waktu singkat, maka perusahaan mudah untuk mendapatkan dari jasa outsourcing. Jadi tidak perlu lagi merekrut pegawai, tidak perlu lagi membuka lowongan, dan segala tete bengeknya. Sementara di sisi lain, ada juga kekurangan outsourcing bagi perusahaan. Misal, ada resiko kebocoran data ke pihak luar. Pengawasan dan pengendalian kepada pegawai juga pasti lebih sulit dilakukan. Berpotensi timbul konflik atau masalah komunikasi. Juga loyalitas yang berbeda dengan pegawai tetap. Dan juga bisa memicu ketergantungan terhadap perusahaan penyedia jasa outsourcing.